Hello and welcome to the Career Nuggets podcast channel hosted by Asma Randani. The show is all about career lessons from accomplished individuals, so listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Mas Wahyu dari Doki Digital Agency. Hai Mas Wahyu, how are you today? Oke, halo semuanya. Perkenalkan gue Wahyu. Jadi sekarang tuh lagi mengemban jabatan sebagai Managing Director di salah satu digital agency, Doki yang tadi udah disebut. Kalau sedikit tentang gue sih, pertama suka banget bola sebenarnya. Terus baca banget manga juga. Terus kalau yang interested topiknya, dulu sebenarnya kuliah tuh ngambil majornya finance gitu ya. Terus habis itu lanjut S2-nya ngambilnya lebih ke marketing. Tapi pas udah ngejalanin karir, ternyata interestnya lebih ke people sih. Antara people atau organization, seperti itu. How did you get into the role? Now you're a managing director of an agency gitu ya, a digital agency. Gimana sih ceritanya kok tiba-tiba bisa ada di sini? Background story-nya? Aduh, panjang mbak. Itu penuh pivot, penuh banyak gagal juga gitu. Jadi waktu itu sih kita habis lulus S2, kebetulan gue sama salah satu teman S2-nya yang juga teman di S1. Waktu itu lagi startup wave mbak Ajeng, zaman 2012. Kayaknya setiap hari ada aja startup yang dapat funding pada zaman itu. Ya udah kita habis lulus, kita coba namanya Nara. Nar kita bikin juga yuk startup intinya gitu kan. Bikinlah startup. Waktu itu visionnya adalah pingin online consultation untuk dokter. Gitu. Jadi beda banget. Belum ada irisannya dengan agency kayak sekarang. Pas kita bikin jalan, tapi kita berdua nggak ada background medis atau healthcare sama sekali. Jadi jalan penuh kesalahan. Waktu itu mediumnya lebih di website. Nah, fundingnya masih dari angel investor. Kita jalan 2 tahun. Nggak terlalu berhasil sebenarnya pada saat itu. Tapi pada saat itu Instagram kan baru mulai banget. Dan kita berdua lumayan invest di konten-kontennya gitu. Jadi nama startup waktu itu Dokter Digital. Nah waktu itu akun Dokter Digitalnya itu sampai dapat followers kita sampai 70 ribuan. Kita berdua sama ada satu orang lagi yang handle. Nah akhirnya adalah masuk satu brand ngeliat akun kita. Memang dia tuh consumer goods tapi makanan snack sehat lah. Nah dia menginvite kita mau ikutan pitching nggak mas gitu. Terus kita ya udah deh coba. Nah ternyata pitching kepilih. Terus akhirnya kita jadi menjalankan role agency. Jalan berapa lama pitching lagi kepilih lagi. Terus kita ngerasa kayaknya pivot deh. Mungkin jalurnya nggak di sana tapi di sini gitu. Ya udah akhirnya jadilah agency kayak sekarang. Terus dari situ ya udah mulai scaling aja mbak. Gitu. I see. Jadi tadinya tuh justru yang si dokter digital itu. Kemudian, tapi kok makin lama tawaran-tawaran atau opportunities yang muncul malah yang lebih kayak agency gitu. Kenapa aja nggak sekalian double down di situ gitu ya? Yes, betul. Wow. Oke, interesting. Nah, apa sih yang dipelajari sama Mas Wahyu gitu ya dari semua pengalaman itu, dari pertama mulai si dokter digital gitu kan, terus kayaknya kurang berhasil gitu di mata Mas Wahyu sendiri gitu ya. Kayaknya ini kurang jalan deh gitu. Terus tiba-tiba ada opportunity masuk dan segala macam gitu. Apa yang dipelajarin dari pengalaman-pengalaman tersebut? Ada takeaways nggak yang bisa di-share ke listeners? Oke. Iya, kalau yang aku pelajarin banget sih pentingnya entah itu co-founders atau core members ya Mbak. Gitu, karena aku juga sering dengar cerita ada orang yang cocok temenan, tapi begitu mulai bisnis bareng atau kerja bareng belum tentu cocok gitu kan. Nah, aku kebetulan sama co-foundersku juga cocok gitu dalam bekerja profesionalnya. Sama ada satu temanku lagi, Hadi, kebetulan teman dari kuliah juga, kita secara kerja bareng. Kayaknya itu takeaway penting juga gitu kan. Karena jadinya ada sparring partner, terus pas susah juga kita lebih enak ngejalinnya. Terus yang kedua, mungkin yang udah sering didengar juga memang ide itu bukan satu-satunya, cuma lebih execution dan timing juga kan Mbak ya. Pada saat itu kita ngerasa konsep idenya udah menarik karena secara konsep terbukti sekarang kayak online consultation dokter tuh jalan. Cuma waktu itu kita eksekusinya pasti nggak optimal sama sekali tuh. Dan kita nggak punya expertise yang ngerti di bidangnya, kita nggak partneran. Waktu itu kita pelajarannya juga coba sendiri, kurang reach out ke entitas lain atau cari partner, cari expert yang lain. Nah terus kayak banyak-banyak nyoba sih, jadi ngeliat fixed plan itu bagus, cuma perlu agile juga aku ngerasanya, karena pas kita ngeliat mungkin opportunity-nya di sini gitu, kita pindah sampai ngejalanin kayak sekarang. Terus
apalagi ya, kayak banyak banget sebenarnya Mbak, cuma yang aku keinget sih sekarang itu gitu. Oke, berarti pentingnya nyari co-founder yang memang cocok gitu ya. Jadi surround yourself with people who are satu frekuensi kali ya. Satu frekuensi dan sama-sama saling membangun gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa tadi? Untuk kalau misalnya ide itu gampang gitu, tapi yang sebenarnya yang lebih berharga adalah eksekusinya gitu ya. Oke. Dan waktu juga penting, karena kalau misalnya kita doing the right thing tapi in the wrong time mungkin belum bakal skill juga gitu ya. Nah, kesalahan apa sih yang paling diingat pernah dilakukan, dan gimana proses refleksinya setelah itu? Terus kayak bagaimana hal tersebut mengubah caranya Mas Wahyu operate the business? Jadi kesalahan terbesarku adalah nggak coba mengenal diri sendiri lebih dalam sooner, Mbak. Gitu. Karena ternyata dari dulu tuh aku ada tendensi susah bangun pagi. Gitu kan. Dan ternyata aku kira, ini mah emang pemalas aja gitu kan. Atau emang hobi begadang aja. Nggak, tapi ternyata masalah kayak gitu muncul terus. Sampai affecting performanceku di kantor gitu kan. Sampai ada kalanya susah available di pagi. Nah terus aku ngerasa, mungkin ini bukan cuma karena hobi begadang aja gitu kan. Itu sampai telat banget, aku akhirnya konsultasi lah ke dokter tidur spesialis biar lebih jelas kan dapat first opinionnya. Terus ternyata memang ada conditionnya sendiri, namanya DSPS atau Delayed Sleep Phase Syndrome panjangannya. Itu dimana badan kita itu kayak constantly ada di jet lag, Mbak. Jadi anggaplah orang lain mungkin bisa ngantuk jam 10, kalau orang-orang dengan sindrom ini ngantuknya bisa jam 2, jam 3, beda-beda banget. Tergantung dia separah apa. Nah pas tahu itu aku kayak jujur, lega banget. Oh ternyata emang karena ada somethingnya, bukan karena mindset aku malas atau apa gitu kan. Dan ternyata itu memang bisa di manage supaya tidurnya bisa lebih baik gitu. Pas dokternya bilang gitu, dia ngasih tahu treatmentnya, ya aku bilang lah ke core membersku dan ke founderku juga, kayak ini yang gue punya kayak gini situasinya. Dan beruntungnya juga gue itu ada environment yang suportif. Jadi mereka ngerti situasinya kayak gini, jadinya kita work on dari situ. Kayak misalkan meeting jangan dibawa jam 10 contohnya gitu kan, biar aman. Terus kalau misalkan lagi nggak standby pagi, gantinya gue kayak ya udah nambah finishnya maleman gitu. Dan gue juga nggak mau ngejadiin itu alasan buat kerjanya jadi nggak optimal gitu. Jadi pokoknya ada ininya lah, ada yang bisa di work on dari situ. Terus pelajaran terbesarnya sih itu sih kayak begitu kita tahu apa yang dipunya, jadi tahu startnya di mana, tahu apa yang working nggak working, jadi lebih enak gitu Mbak. Kayak tahu senjata kita tuh apa, yang efektif dan enggaknya apa. Dan kita kadang ngerasa tahu gitu kita gimana, cuma mungkin juga ada yang belum kita kenal gitu. Jadi kayaknya itu sih pelajaran terbesarnya. Kalau misalkan dari listener semua nih ya, ada yang terinspirasi untuk bikin digital agency sendiri, kira-kira apa sih yang harus disiapkan pertama kali kalau misalnya ada orang yang, gue pengen deh bikin digital agency, apa duluan? Kayaknya langsung coba bikin account aja sih. Jadi langsung explore gitu, bikin konten sebanyak mungkin di TikTok mungkin, karena sekarang arahnya di sana kan ya. Gitu. Atau yang dia interest di mana, misalnya audio base, bisa bikin podcast kayak yang dijalin Mbak Ajang gitu. Cuma waktu itu soalnya kita jalannya kayak gitu, kita nggak ada mindset untuk bikin agency, cuma kita udah semacam ngasih tahu produk yang kita bikin tuh kayak gimana gitu kan, lewat akun dokter digital. Nah paling dari situ rutin aja posting. Terus nanti kalau udah dapet audiens, bisa dipikirin lagi apakah perlu additional team members. Misalkan dia basisnya di copywriting, cari misalkan yang designer gitu. Idealnya aku rasa sih timnya 2 atau 3 sih pasnya gitu. Jadi langsung bikin kalau aku nyaraninnya, instead of kayak bikin mappingnya gitu atau plannya gimana. Aku rasa itu setelah kita udah coba bikin, terus kelihatan memang kita interested banget, bukan pengen nyoba aja, sama memang kita fit di sana, baru ditajemin plannya. Kalau aku kayak gitu Mbak. I see. Jadi ini kayak tagline-nya Nike ya, just do it gitu. Kalau misalkan bisa memberikan wisdom nugget gitu ya ke teman-teman yang mungkin tertarik untuk ada di dunia digital, apakah mau bikin sendiri atau mungkin tertarik mau kerja di agency gitu, kira-kira apa yang harus mereka tahu, dan maybe you can leave
wisdom nugget lah sebagai managing director of a company yang bergerak di digital agency. Ya, mungkin aku ngasih insight-nya bukan dari sudut pandang social media industrinya gitu ya, cuma lebih people, karena at the end ini people business kan Mbak, service gitu. Jadi kayaknya lebih ke nerapin active listening deh. Gitu, active listening. Jadi ngedenger selama aku perjalanan karir sampai sekarang, salah satu skill yang paling sering aku gunain tuh si active listening itu. Jadi pas kita ngomong sama orang, kayak aku pernah denger ini quote-nya, kita tuh denger bukan nunggu giliran bicara, cuma denger beneran buat nyimak gitu. Jadi dari situ tuh tahu kayak pas dia lawan bicara kita ngomong, apa sih yang mereka implying, yang tersirat ada nggak, yang explicitly sesuai nggak sama yang implicitnya gitu. Nah jadi sama satu lagi dari situ kita coba ngeliat dari perspektif semuanya sih, karena nanti misalkan udah jalan nih digital agency ya teman-teman, kan akan dealing dengan tim member sendiri, dengan co-founders, dengan klien, partner, vendors gitu kan. Masing-masing dari semuanya tuh ada perspektif masing-masing. Nah biasanya yang aku terapkan adalah perspektif mereka, kenapa ngelakuin itu, mereka sebenarnya needs-nya apa, struggle-nya apa, kita bisa supportnya di mana. Lebih dari sana sih, karena kalau sisanya teknis, aku yakin banyak advice yang udah bagus-bagus di luar sana. Cuma ini aku ngena banget kayak pentingnya itu sih, kita sebagai leadersnya jadi bridging dan bisa ngeliat perspektifnya masing-masing di sana, lewat mendengar tadi. I see. Oh wow, that's very different. That's very different. I mean like, I know it's really important, tapi kayak mungkin banyak orang yang kurang sadar kali ya, kurang sadar tentang pentingnya itu gitu. Maksudnya mungkin mereka lebih fokus di bagian teknikalnya gitu kan, tapi lupa juga tentang active listening. So it's a really good reminder for us as a leader gitu ya, untuk bisa active listening, bener-bener mau dengerin apa yang orang katakan gitu, orang bicarakan, nggak cuma nungguin abis ini gue ngomong apa nih gitu ya. Iya. Soalnya kalau dihubungin ke teknis juga nanti pas udah jalan social media agency-nya, audience pun juga kita nerapin active listening-nya itu lewat social monitoring, lewat tools komennya. Jadi kurang lebih mindset-nya mirip sih, cuma beda medium aja nanti Mbak. Gitu. Interesting.